Jadikan amalia-amalia Ramadan kita setiap hari amalan yang makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, menjaga kita semua dari wabah penyakit virus corona yang melanda seluruh umat di dunia ini pada saat sekarang ini. Ikhwani ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini materi insyaallah yang akan kita angkat di 45 menit ke depan itu berkaitan dengan hadis fi fadail tilawatil Quran. Jadi hadis yang menyebutkan akan keutamaan daripada qiraatul Quran atau membaca Al-Quranul Karim. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kali ini yang pertama pemaparan hadis ini dan kajian singkat. Kemudian insyaallah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kalau memungkinkan yang nanti insyaallah ta'ala kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tidak harus berkaitan 100% dengan materi atau tentang hadis yang disampaikan. Bisa juga menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, dengan qiyamul Ramadan, yang insyaallah ta'ala bisa menjadi bahan atau sarana konsultasi kita pada kesempatan kali ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang masuk nanti bisa dipandu oleh operator dan insyaallah disampaikan, kemudian nanti kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita awali dengan hadis yang menyebutkan akan keutamaan qiraatil Quran. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita di bulan Ramadan ini menjadi momen yang tepat kita meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Kita jadikan insyaallah selalu Ramadan kita ini untuk memperbaharui semangat kita untuk bisa menjadi ashabul Quran, untuk bisa menjadi ahlul Quran yang memiliki keutamaan yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Al-Quran, sebelum kita sebutkan hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita sebagai pedoman hidup kita, sebagai sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab juga kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran, sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Al-Quran juga menjadi sebab kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi seorang muslim, Al-Quran itu menjadi sebab kesuburan hatinya. Sebagaimana para ulama katakan, sebagaimana hujan itu menjadi sebab yang sangat besar untuk menyuburkan bumi ini, tanaman apapun yang ditanam, kalau dalam waktu yang lama tidak ada hujan, maka dia akan gersang, maka dia akan kering, akan mati. Bumi ini akan menjadi tandus tanpa hujan. Maka begitu juga dengan Al-Quranul Karim
yang menyuburkan qulubul mu'minin, hati daripada orang-orang beriman. Orang kalau tidak membaca Al-Quran, apalagi dalam waktu yang lama, ini sama seperti bumi yang lama tidak dituruni hujan, bumi yang lama tidak mendapatkan siraman hujan dari langit, dia kering gersang. Begitu juga dengan hati manusia. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan akan keutamaan daripada qiraatul Quran dan keutamaan dari ashabul Quran, keutamaan dari hamalatul Quran, hafizul Quran. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Pada kesempatan kali ini kita bahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'u Zahrawain Al-Baqarah wa surata Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayabatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasarah wa la tastati'uha al-batalah. Ikhwani ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita, wasiat yang menjelaskan akan keutamaan membaca Al-Quran dan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Quran itu datang di hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada ashab, kepada orang yang memiliki Al-Quran, ashabul Quran, teman-temannya Al-Quran, ashabul Quran li ashabihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqra'u az-Zahrawain, bacalah Zahrawain, dua zahar, yaitu dua yang memberikan cahaya. Apa dua surat yang memberikan cahaya? Surat Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Pada hakikatnya semua ayat-ayat Al-Quran memberikan cahaya kepada kita. Dari ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, juz pertama sampai terakhir surat An-Nas, pada hakikatnya semua memberikan cahaya dan juga kesuburan di hati orang beriman. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi secara khusus Al-Quran secara umum dianjurkan untuk kita baca, kemudian penekanan lagi surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan az-Zahrawain, Zahrawain yaitu munirain, yaitu dua yang memberikan nur, yaitu cahaya, yaitu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayabatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Juga di sini disebutkan akan keutamaan dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran,
di mana Nabi SAW katakan akan datang di hari kiamat, dua surat ini akan menjadi pelindung bagi orang yang senantiasa membacanya, bagi ashab teman-temannya, yaitu ashabu, yaitu orang yang senantiasa mulazamah, iltizam dengan membaca surat-surat ini dan Al-Quran secara umum. Dia akan zil yang akan menutupi orang yang senantiasa menjaganya ini. Di hari kiamat dua surat ini akan datang dan menutupi ashabnya, yaitu orang-orang yang berhak, orang yang senantiasa menjaganya, ditutupi dari apa? Panasnya di hari saat itu, di hari kiamat. Bayangkan tatkala dua surat itu datang dan memberikan keteduhan, kesejukan, menutupi dari panasnya saat orang berada di hari kiamat ini, yang disebutkan keadaan itu yang sangat panas. Jadi di antara yang memberikan naungan, memberikan tempat yang teduh yang menutupi dari panas saat itu adalah surat Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah. Bacalah surat Al-Baqarah karena sesungguhnya mengambilnya itu, senantiasa membacanya adalah keberkahan. Wa tarkaha hasratun, dan meninggalkannya adalah penyesalan. Jadi Al-Baqarah ini mengambilnya itu, senantiasa membacanya itu adalah barakah, keberkahan, kata Nabi SAW. Wa tarkaha, dan meninggalkannya itu senantiasa meninggalkan surat ini, tidak dibaca. Dan pasti juga orang yang jarang membaca atau tidak membaca Al-Baqarah, maka dia juga jauh atau lama tidak membaca Al-Quranul Karim. Maka ini adalah hasratun, kata Nabi, yaitu nadama, penyesalan. Dan penyesalan itu terutama tentunya di alam kubur dan di hari kiamat nanti. Wala tastati'uha al-batala, yaitu as-sahara. Dan senantiasa membaca Al-Baqarah tidak akan dikenai dengan al-batala, yaitu as-sahara, dengan sihir. Jadi kalau orang berlindung dari sihir, wa na'udzubillahi minas sihir, senantiasa banyak membaca Al-Quranul Karim, yang diantaranya tentunya banyak membaca surat Al-Baqarah yang Nabi SAW sebutkan, la tastati'uha al-batala, yaitu sahara, sihir. Bahkan satu rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, maka terlindung dari sihir, dari jin, dari kejahatan jin, kejahatan syaitan dari kalangan jin maupun manusia selama 1 pekan. Ikhwani ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat kembali hadis Nabi SAW tadi. Nabi SAW mengatakan, Iqra'u al-Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada ashab. Apa itu syafaat? Syafaat itu, ikhwani sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat itu adalah penolong kita di hari kiamat nanti, yang bisa membantu kita di hari kiamat nanti agar kita diberikan ampunan oleh Allah, kita dimasukkan ke dalam surga atau dikeluarkan dari neraka. Terkadang seseorang datang di hari kiamat nanti dan amalan-amalannya secara pribadi
tidak cukup untuk mengangkat dia masuk ke dalam surga. Terkadang juga menyebabkan dia amalan-amalan yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Tapi terkadang ini kemudian dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka atau dimasukkan ke dalam surga di tempat yang lebih tinggi disebabkan syafaat. Ada syafaat yang datang, syafaat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dari keluarga-keluarga kita, orang tua kita, anak kita yang saleh yang bisa memberikan syafaat tatkala diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syafaat itu datang dari ibadah-ibadah kita, dari puasa kita, dari Al-Qur'anul Karim yang senantiasa kita baca. Dia akan datang dan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bagian dari ashabul Quran sehingga diangkat oleh Allah. Nah, dalam tataran di dunia saja kita ini dalam kondisi-kondisi tertentu butuh syafaat. Kadang kita tatkala menginginkan sesuatu yang kita ingin capai, katakanlah dari perkara-perkara dunia, kadang kita tidak bisa tembus sampai pada pemberi keputusan misalnya untuk kita bisa mengutarakan kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan, kecuali lewat perantara-perantara. Ada orang yang bisa memberikan syafaat di hadapan pimpinan. Oh, bahwasanya si ini boleh, coba dengarkan dulu. Dia memberikan syafaat sehingga kemudian dipersilakan dan pada akhirnya diterima dan diberikan tempat posisi yang semestinya boleh dia kerjakan sesuai dengan keahliannya. Nah, begitu juga di hari kiamat nanti. Terkadang ada amalan-amalan kita yang mungkin kita tidak mampu dengan sendirinya, tapi ada hal-hal tertentu yang bisa memberikan syafaat. Di antara syafaat itu Al-Qur'anul Karim datang di hari kiamat nanti. Kemudian muncul pertanyaan, di dalam hadis ini disebutkan Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Apakah orang cuma sekedar membaca Al-Qur'an kemudian dia bisa mendapatkan keutamaan ini? Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti tentunya orang yang dikatakan ahlul Quran, ashabul Quran, yang Al-Quran ini bisa memberikan syafaat kepadanya, itu orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan senantiasa mengamalkannya, bukan yang membaca kemudian tidak mengamalkannya. Walaupun membaca itu setiap ayat memiliki keutamaan, setiap ayat yang kita baca jangan dikatakan alif lam mim itu satu huruf satu pahala, tapi alif lam mim itu 30 pahala, karena alif lam mim itu 3 huruf dan setiap huruf memiliki 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam hadis yang lain dari An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhi kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdamuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, didatangkan di hari kiamat nanti Al-Qur'an dan ahlul Qur'an. Siapa ahlul Qur'an? Di sini disebutkan alladzi kanu ya'maluna bihi, yaitu mereka yang dulu di dunia mengamalkannya, ya'maluna bihi, di dunia, fid dunia. Maka catatan yang kita ambil dari potongan hadis ini bahwasanya yang dikatakan ahlul Quran yaitu
alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu mereka yang mengamalkan Al-Qur'an ini di dunia. Maka Al-Qur'an ini datang dan memberikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan syafaat. Sehingga penting bagi kita membaca Al-Qur'an dan berusaha tentunya untuk bisa mengamalkan isi kandungan dari Al-Qur'an yang tidak lain itu adalah syariat Islam. Itu adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ibadah, dari akidah, ibadah, muamalah. Ini semua yang ada di dalam Al-Qur'an yang wajib kita imani, wajib kita amalkan, selain tentunya kita banyak membacanya. Kemudian juga muncul pertanyaan, ashabul Qur'an itu apakah yang cuma sekali-kali membaca Al-Qur'an atau yang senantiasa iltizam dengan bacaan Al-Quran, terus menerus istiqamah, menjadi rutinitas dia untuk membaca Al-Quran? Jawabannya adalah yang dikatakan sahibul Quran, yaitu orang yang senantiasa menjadi teman Al-Quran. Nah, kalau teman Al-Quran dimanapun dia berada, tidak terlepas Al-Quran itu menjadi bagian dari rutinitas dia. Namanya saja sahibul Quran. Sehingga orang yang membaca Al-Quran cuma 1 tahun 1 kali, 1 bulan 1 kali, tidak dikatakan ashabul Quran. Jadi ashabul Quran yang berhak mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti adalah orang yang senantiasa iltizam dengan Al-Quran. Dia istiqamah dengan membaca Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Setiap hari dia ambil bagian membaca Al-Quran, walaupun 1 halaman, walaupun setengah halaman. Dan di bulan Ramadan dia tingkatkan qiraatul Quran, baca Al-Qurannya ditingkatkan di bulan Ramadan. Karena ini bagian dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya senantiasa dengan Al-Quran. Bahkan beliau adalah Al-Quran yang berjalan, tidak terlepas dari tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan ditingkatkan bacaan Al-Quran, karena memang Ramadan ini semua amalan ditingkatkan. Nah, apalagi kondisi kita sekarang ini, yang di satu sisi ini ujian dari Allah dengan wabah, musibah, virus corona yang menimpa, menjadi ujian bagi seluruh manusia di dunia pada saat ini. Dengan banyak di rumah ini ujian, tapi di satu sisi ada kebaikan di situ. Kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, sehingga kita harus memiliki target di bulan Ramadan ini 2 kali khatam, 3 kali khatam Quran, 4 kali atau 5 kali khatam Al-Quran selama 1 bulan Ramadan. Sebagaimana para ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu senantiasa berusaha memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini kesempatan. Jadi yang dikatakan ashabul Quran, para ulama garis bawah di situ ashabul Quran dikatakan sahib, berarti bukan cuma sekali-kali dia baca Al-Quran, tapi dia iltizam, konsisten, istiqamah dengan baca Al-Quran. Memang sudah bagian dari hidupnya, dia senantiasa baca Al-Quran, bukan cuma sekali-sekali saja. Inilah yang dikatakan sahibul Quran. Sebagaimana orang katakan, kalau dikatakan teman, ini teman saya, ya. Teman berarti memang dia kenal, dekat dengannya, bukan yang cuma ketemu 10 tahun 1 kali dan tidak dekat dengannya. Mungkin orang katakan, oh saya kenal dia, tapi bukan sahib, bukan sahabat. Karena ada orang sekedar dikatakan kenal dan sahabat. Nah, kalau sahibul Quran, sahabat Al-Quran, berarti senantiasa dia dekat dengan Al-Quranul Karim. Dia dekat dengan Al-Quranul Karim karena dia senantiasa iltizam dengan qiraatul Quran.
Nah, inilah yang dikatakan ahlul Quran, ashabul Quran, yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus menekankan akan surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di banyak kesempatan-kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang memberikan wasiat pertama yang umum, kemudian ada penekanan yang khusus. Jadi iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran secara umum dari awal sampai akhir. Kita harus banyak membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian penekanan pada yang khusus, yaitu Al-Baqarah wa Ali Imran. Begitu juga perkara solat misalnya, bahkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah solat itu solat 5 waktu dan solat asar, padahal solat asar itu juga bagian dari solat 5 waktu. Perintah jagalah solat secara umum, seluruh solat harus kita jaga. Kemudian ada penekanan situ salatul wusta. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan pada solat al-isya dan solat fajar yang sangat berat bagi orang-orang al-munafiq. Nah, ikhwani ibadallah rahimani wa rahimakumullah, maka kita lihat kembali pada hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan khusus Al-Baqarah. Iqra'u Az-Zaharawain, 2 surat yang memberikan cahaya kepada orang yang senantiasa membacanya di hari kiamat nanti. Munirain, yaitu Al-Baqarah wa Ali Imran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ta'tiyan yaumal qiyamah ka'annahuma ghayabatan. Datang di hari kiamat nanti dan 2 ini menjadi seperti awan yang menutupi pemiliknya itu yang senantiasa membacanya. Awan yang menutupi dari panasnya pada saat orang berada di hari kiamat ini, di mahsyar. Jadi orang saat berada di mahsyar yang begitu panas, dan dia banyak membaca Al-Quran di dunia, terutama juga tidak lewat dia membaca tentunya Al-Baqarah dan Ali Imran. Tiba-tiba datang ada awan yang menutupinya dari panasnya pada saat itu, sehingga memberikan kesejukan dan kenikmatan kepadanya. Luar biasa keutamaan yang ada di dalamnya. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini mengatakan Iqra'ul Baqarah, penekanan lagi ke surat Al-Baqarah itu sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna akhdaha barakah, itu mengambilnya, itu senantiasa membaca Al-Baqarah adalah keberkahan. Watarkaha, dan meninggalkannya, yaitu meninggalkan surat Al-Baqarah, adalah hasratun, yaitu nadamah, penyesalan. Orang nanti datang dan menyesal, kenapa dulu saya tidak membaca Al-Baqarah, tidak senantiasa membaca Al-Quran, kenapa dulu saya jauh dari Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran lama-lama hatinya juga akan kering sebagaimana bumi ini yang lama tidak dituruni hujan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tastati'uha al-batala, yaitu as-sahara, tidak akan dimampui oleh sihir. Jadi senantiasa baca Al-Baqarah jadi salah satu pelindung kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan jin, baik dari kalangan syaitan, dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita menjadi ashabul Quran, ahlul Quran, dan keutamaan-keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini, semoga bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Maka ya ibadallah, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk nanti dibaca saat orang sudah mati.
Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk kita baca setiap hari. Tatkala kita masih hidup seperti ini, kita baca setiap hari. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk menjadi hiasan kaligrafi di dinding-dinding rumah kita, tapi harus senantiasa kita baca. Al-Quran ini bukan sebagai hiasan-hiasan di mobil kita atau di tempat-tempat kerja kita, tapi ini sebagai bahan tadabbur kita, untuk kita pelajari, kita baca, kita tadabbur, kita amalkan. Inilah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, sehingga jadilah kita insyaallah ashabul Quran. Jadilah seperti Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua ke jalan ini, ke jalan yang bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat dan menjadi sahabat Al-Quranul Karim. Ini saja mungkin materi pada kesempatan kali ini, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya bisa dibacakan. Kita lihat mungkin kalau ada di WA atau SMS yang masuk berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oh iya, ini ada masuk di WA ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz ingin bertanya berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Orang yang membaca Al-Quran yang kemudian masih banyak salahnya, apakah juga dia bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Nah, ini juga pertanyaan yang penting ya, yang tidak menurunkan semangat orang yang berusaha membaca Al-Quran sedangkan dia masih tertati-tati. Ada di dalam hadis lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan semua memiliki keutamaan. Orang yang membaca Al-Quran dan dia lancar di dalamnya, senantiasa membaca Al-Quran, apalagi dia menghafalnya, maka dia dibangkitkan di hari kiamat nanti, dia bersama dengan orang-orang yang mulia, dan bahkan derajat yang paling tinggi di dalam surga nanti ditempati oleh ashabul Quran, orang yang menghafal Al-Quran secara umum. Dia lancar dengan Al-Quran dan menghafal Al-Quran semuanya. Bahkan seorang sahabiah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang hamalatul Quran, orang yang menghafal Al-Quran yang kemudian masuk ke dalam surga. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, disebutkan bahwasanya di surga nanti tingkatan yang ada di dalam surga sebanyak jumlah ayat yang ada di dalamnya. Nah, sehingga orang yang sudah menghafal semuanya, membaca semuanya, maka dia mendapatkan tempat yang paling tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang membaca Al-Quran yang masih tertati-tati, tetap dia mendapatkan pahala di dalamnya, tetap memiliki keutamaan di hadapan Allah. Bahkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini juga bisa dia raih, dia dapatkan tatkala memang dia berusaha untuk belajar memperbaiki bacaannya. Jadi bukan orang yang cuma sudah merasa cukup dengan bacaan Al-Quran. Kan ada orang yang baca Al-Quran dan masih sulit bacanya, masih banyak salah-salahnya, tapi dia sudah merasa cukup dengan bacaannya yang seperti itu. Dia bacaan Al-Quran seperti itu, dia sudah merasa cukup. Orang ajak untuk ayo hadir di tadarus Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, tahsin qiraah Al-Quran di halaqah-halaqah atau kelompok-kelompok untuk tahsin qiraah, untuk belajar baca Al-Quran. Dia tidak mau. Dia katakan, ya sudah cukuplah, yang penting saya sudah bisa membaca walaupun sedikit-sedikit. Itu tidak boleh. Berarti dia ini tidak mau belajar Al-Quran. Maka tatkala dia baca Al-Quran dan tertati-tati seperti ini,
dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis. Karena apa? Dia tidak mau belajar. Tapi orang yang membaca Al-Quran yang masih ada salahnya, masih banyak salahnya, tertati-tati dia membaca Al-Quran, tapi dia terus belajar, bahkan tidak malu dia hadir dalam kajian-kajian Al-Quran, belajar di kelompok-kelompok perbaiki bacaan Al-Quran, tahsin qiraatul Quran, dia hadir. Bahkan kadang dia mengundang juga ustadz ataupun teman yang lebih mahir baca Al-Quran, kemudian menuntun dia di rumahnya supaya dia bisa baca Al-Quran dengan baik. Dan toh juga masih ada salah, tapi terus dia belajar, tapi terus dia membaca dari juz awal sampai juz terakhir, walaupun masih ada salah dari bacaan-bacaan Al-Quran, tapi semangatnya untuk belajar Al-Quran tetap ada. Maka insya Allah dia tetap mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tadi, dan juga keutamaan pahala dari setiap huruf. Kan Nabi SAW juga sebutkan bahwasanya jangan engkau menyangka alif lam mim itu harf, alif lam mim itu satu huruf, karena sesungguhnya alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf, maka 3 huruf Al-Quran mendapatkan 30 pahala. Alif lam mim saja 30 pahala. Nah, orang yang membaca Al-Quran dan masih tertati-tati, jumlah pahala ini tetap dia dapatkan. Keutamaan-keutamaan yang disebutkan dia dapatkan. Karena apa? Dia tetap mau belajar. Yang menjadi masalah kalau dia tidak mau belajar Al-Quranul Karim. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat pertanyaan yang lain dari WA kalau ada yang masuk ataupun lewat FB. Ya, ada pertanyaan, Ustadz, berkaitan dengan apa ini ya? Membaca surat As-Sajdah di dalam salat. Membaca surat As-Sajdah di dalam salat, apakah membaca bacaan sujud di dalamnya sebagaimana bacaan sujud di dalam salat? Nah, membaca Al-Quranul Karim, di antara ayat-ayat Al-Quran ada kurang lebih di 15 tempat yang itu adalah ayat As-Sajdah. Kurang lebih 15 tempat dalam Al-Quran ayat As-Sajdah, ayat yang di situ menyebutkan tentang sujud. Dan disyariatkan bagi kita tatkala membaca atau mendengarkan ayat-ayat ini, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk sujud, baik di dalam sholat, baik di luar sholat. Kita baca Al-Quran di luar sholat ataupun di dalam sholat, dianjurkan bagi kita untuk sujud. Nah, saat kita membaca Al-Quran, kita tilawatul Quran, melewati ayat As-Sajdah, kita baca dan lengkapi dulu ayat itu sampai selesai ayat, dan itu biasanya dalam mushaf Al-Quran ada tandanya. Kemudian kita sujud. Nah, kita yang membaca sujud, orang yang mendengar juga, yang tasmi qiraatul Quran dan masuk ayat Sajdah, kita sujud, dia juga sujud, karena disebutkan orang yang mendengar ataupun yang membaca ataupun yang mendengarkan. Nah, kalau di luar sholat kita sujud dan membaca bacaan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa basarahu wa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau doa ini belum dihafal, maka bisa membaca subhana rabbiyal a'la. Karena subhana rabbiyal a'la bisa dibaca dalam sujud secara umum, ya. Sujud dalam sholat wajib, sholat sunnah, sujud juga
bisa dibaca di sujud at-tilawah, bisa juga dibaca di sujud syukur, di sujud as-sahwi. Ini kita baca. Jadi baca doa yang disyariatkan khusus berkaitan dengan sujud tilawah. Kalau tidak bisa kita tidak hafal, maka bisa membaca bacaan sujud di dalam salat, yaitu subhana rabbiyal a'la. Itu kita baca saat kita membaca ayat sajadah di luar salat ataupun membaca ayat sajadah di dalam salat kita. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan membaca dan sujud tatkala kita melewati ayat sajadah ini bagian dari tafa'ul bil Quran, bagian dari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Saat kita membaca melewati ayat sajadah, kita sujud, bagian dari interaksi dengan Al-Quran. Dan kalau kita perbanyak sujud seperti ini, syaitan itu pergi menjauh dan dia sedih. Karena apa? Disebutkan syaitan itu mengatakan, umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah. Anak Adam itu diperintahkan untuk sujud dan dia sujud maka dia mendapatkan surga. Dan aku diperintahkan untuk sujud dan aku tidak sujud, falinnar, maka bagiku neraka. Ikhwani ibadallah rahimani wa rahimakumullah, kiranya ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga insyaallah menjadi bahan amalan bagi kita semua, dan insyaallah di pertemuan kita berikutnya kita akan sebutkan lagi hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran atau ashabul Quran, atau berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ini saja, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.